Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan coaching tentang penyusunan asesmen. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang terkendala dalam pembuatan asesmen atau ada yang masih ragu tentang asesmen? Ini sudah ada membuat tentang asesmen gitu, tapi ini ragu di bagian asesmen sumatif. Asesmen itu dibedakan atas dua. Yang pertama itu adalah asesmen formatif dan yang kedua adalah asesmen sumatif. Nah, di sini dua ini bertanya tentang asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, asesmen sumatif itu dapat dibedakan atas tiga. Yang pertama adalah asesmen sumatif lingkup materi, itu dilakukan setelah kita menyelesaikan satu topik. Kemudian kita melakukan asesmen sumatif. Kemudian yang kedua, asesmen sumatif tengah semester. Yang ketiga itu adalah asesmen sumatif akhir semester. Yang Ibu Aini tanyakan, asesmen sumatif yang mana? Asesmen sumatif akhir semester. Asesmen sumatif akhir semester itu bisa kita lakukan pada saat akhir semester, di mana kita dapat membuat soal. Dalam proses pembuatan soal tersebut, yang pertama kita harus menyusun kisi-kisi soal terlebih dahulu. Nah, dari kisi-kisi soal itu, di sana ada indikator soal. Nah, dari indikator soal itu diturunkan menjadi soal. Nah, soal itu banyak tipenya. Ada yang pertama, tipenya adalah objektif jawaban tunggal, objektif jawaban lebih dari satu, benar salah, menjodohkan, dan esaian singkat. Nah, itu ada 5 tipe soal. Nah, itu tergantung pada sekolah masing-masing. Ya, tipe yang mana yang akan dipakai dalam ujian akhir semester. Itu soal untuk sumatif Ya. Nah, misalnya untuk sumatif tengah semester atau akhir semester, kita memasukkan 1, 2, atau boleh lebih tipe-tipe tersebut. Nah, baiklah. Untuk tipe soal pada ujian akhir semester atau ujian tengah semester itu tergantung dengan sekolah kita. Nah, biasanya sekolah kita melakukan ujian akhir semester itu ada 5 tipe soal. Yang pertama itu yang seperti yang dibilang tadi, objektif jawaban tunggal, objektif jawaban lebih dari satu, benar salah, menjodohkan, dan esaian. Nah, jadi itu tergantung dengan sekolah masing-masing. Jadi ibu-ibu yang mau ditanyakan, Itu apakah boleh sama atau boleh berbeda-beda? sebenarnya itu adalah kesepakatan kita bersama. Misalnya pada soal, biasanya kita membuat soal itu 40 soal. Nanti penyebarannya itu tergantung kesepakatan kita. Apalagi kita di sekolah kita kan sudah melaksanakan kombel. Nah, di kombel itu kita sepakati dengan 40 buah soal, 40 butir soal. Misalnya objektif jawaban tunggalnya misalnya 8 soal. Itu kita sebarkan sehingga totalnya menjadi 40 soal. Merupakan kesepakatan. Kemudian ini ganjil yang sedang berlangsung di sekolah kita pada hari ini adalah soal biologi. Nah, soal biologi ini jenis soalnya itu adalah esaian, soal esai. Nah, di soal esai itu kita harus menerapkan literasi dan numerasi. Kalau literasi itu biasanya dalam bentuk teks, kalau dia numerasi itu biasanya dalam bentuk kata-kata, gitu ya. Jadi dalam pembuatan soal itu, soal yang baik itu ada stimulusnya. Nah, jadi pada soal itu ada stimulusnya, kemudian dengan memahami stimulus, itu nanti kita akan memberikan soal. Stimulus itu bisa berupa gambar, bisa berupa grafik, bisa berupa pernyataan. Nah, ini satu contoh soal ya, soal biologi. Nah, jadi di sini kalau untuk yang pertama itu stimulusnya itu berupa infografis. Nah, sedangkan itu adalah gambar. Nah, jadi berdasarkan gambar itu anak akan melakukan menganalisis. Nah, sehingga nanti anak bisa menjelaskan atau menjawab dari soal yang
kita berikan. Jadi ada stimulusnya terlebih dahulu. Nah, sehingga anak tidak dari apa yang kita berikan itu tidak langsung bisa dia membuat jawaban, tapi dia menganalisis dulu gambar atau grafik yang kita berikan. Nah, gitu ya Pak Ibu. Baiklah, mudah-mudahan dengan adanya kita coaching hari ini bisa memberikan perbaikan dalam menyusun asesmen, sehingga asesmen yang kita buat itu bisa menjadi lebih baik untuk kegiatan berikutnya. Jadi mungkin cukup segini pada hari ini. Terima kasih buat Ibu-Ibu. Salah dan yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rokok lah.